apakah kamu percaya dengan adanya ramalan? Tentu jika ditanya seperti itu, maka jawaban antara satu orang dengan yang lainnya bakalan berbeda. Ada yang percaya tapi ada juga yang tidak. Bicara soal ramalan sendiri, tidak seluruhnya memang terbukti dan bahkan ada yang sama sekali omong kosong, kendati ada yang memang benar-benar terjadi. Negeri ini memang memiliki banyak sekali budaya dan mitos yang berkembang di kalangan masyarakat. Salah satu mitos kuno mengenai ramalan itu datang dari salah satu tokoh terkenal di kerajaan Kediri, yakni Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya itu dipercaya melahirkan sebuah kitab ramalan yang dipercaya banyak orang dari generasi ke generasi sebagai kunci peradaban Indonesia. Kamu mungkin pernah mendengar ramalannya. Yang paling terkenal ialah mengenai pimpinan Indonesia dengan inisial nama Notonogoro. Tak hanya itu saja, konon ada beberapa ramalan Jayabaya yang benar-benar terbukti telah terjadi di negeri ini. Seperti yang sedang heboh mengenai prediksi meletusnya Gunung Slamet yang bisa membelah Pulau Jawa. Pulau Jawa banjir. Salah satu hal yang rutin muncul ketika musim penghujan tiba di Indonesia adalah banjir. Memang, banjir terjadi karena tingkah laku manusia yang tak peduli pada lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan. Namun tahukah kamu, kalau Jayabaya sudah memperkirakan bahwa banyak kawasan di Jawa bakal tergenang air, di mana Jayabaya menyebut masa itu sebagai zaman Kalatirto. Zaman Kalatirto diyakini Jayabaya sebagai banjir karena Sang Hyang Raja Kano yang bertata di negara Purwocarito sering menata batu besar untuk membendung kali dan bengawan. Masa itu dihitung mulai 301 sampai 400 tahun matahari atau 310 sampai 412 tahun Chandra. Korupsi merajalela. Korupsi memang seakan sudah menjadi penyakit yang begitu merajalela di Indonesia ini. Kendati praktek penegakan dan tolak korupsi sudah dilaksanakan, faktanya korupsi selalu masih saja terjadi. Bahkan para pejabat yang dianggap amanah kerap kali malah tersandung korupsi yang begitu mengecewakan rakyat, merugikan dan melanggar sumpah mereka. Jauh sebelum korupsi merajalela, Jayabaya pernah menulis, akeh janji ora ditetepi, akeh wong langgar sumpah dhewe, akeh menungso mau ngutamake duit, lali kemenungsaan, lali kebajikan, lali sanak, lali kandang. Ramalan itu berarti banyak orang yang melanggar janji dan sumpah masing-masing. Banyak orang yang hanya mengutamakan uang sehingga lupa peri kemanusiaan, kebaikan dan saudara. Pulau Jawa terpecah. Pernah mendengar yang namanya Atlantis? Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Profesor Arisio Santos, terungkap bahwa Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayati. Konon secara tersirat, dalam buku berjudul Atlantis The Lost Continent Finally Found, itu menyebutkan jika Atlantis adalah Indonesia. Kemewahan Atlantis itu mendadak lenyap karena bencana maha besar yang memisahkan Jawa dan Sumatera, sehingga menenggelamkan lebih dari separuh Nusantara yang diperkirakan terjadi pada 11.600 tahun lalu. Namun menurut ahli sejarah Kediri, Kituwu, tenggelamnya Atlantis itu sudah diramalkan oleh Jayabaya dalam kitab Jangka Jayabaya. Jayabaya menyebutkan bahwa saat periodisasi zaman besar kedua, Pulau Jawa yang saat itu masih menyatu dengan pulau-pulau lain bakal mengalami perubahan, yakni terpecah menjadi pulau-pulau kecil. Cari pesugihan. Pernah mendengar yang namanya pesugihan? Itu adalah fenomena orang-orang yang dituding malas bekerja, mencari uang dan memilih jalan mistis demi mendapatkan kekayaan. Rupanya hal itu sudah diramalkan oleh Jayabaya bakal terjadi di Indonesia kelak, yang sepertinya memang benar-benar terjadi masa kini. Melalui ramalannya, Jayabaya menyebutkan, akeh wong nyambut gawe api-api pada kerasa isin, luwih utama ngapusi, wegah nyambut gawe kepingin kepenak, ngumbar nafsu angkara murka,
gede kake duraka. Secara umum, ramalan dalam bahasa Jawa itu bisa berarti bahwa banyak orang yang bekerja baik-baik malah merasa malu, sehingga lebih memilih menipu. Akan ada banyak orang malas bekerja tetapi ingin kaya. Banyak orang yang memilih jalan hawa nafsu angkara murka dan melakukan perbuatan dosa besar. Perubahan peradaban. Jayabaya mungkin tak akan pernah bisa melihat jika peradaban Indonesia sudah menjadi luar biasa maju dan modern seperti saat ini. Namun Sang Prabu Kediri itu rupanya sudah memilih prediksi bakal seperti apa peradaban anak cucunya kelak dalam sebuah ramalan dan sindiran. Besok yen ono kereta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing dhuwur awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tanda yen tekane jaman Jayabaya wis cedhak. Kalau diterjemahkan bisa berarti akan ada masa di mana kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, perahu berjalan di angkasa, sungai hilang sumber airnya, dan pasar hilang kumandangnya. Karena memang tradisi pasar di pagi hari yang sering ditemukan orang tuamu saat kecil, kini sudah tergantikan dengan pasar modern di mana-mana. Seks bebas marak. Jika pada masa sekarang kamu akan sering mendengar kasus seks bebas yang semakin lama justru berkembang di kalangan generasi muda, ratusan tahun sebelumnya, Jayabaya sudah memprediksi jika hal tersebut bakal terjadi. Menurut Kituwu, Jayabaya pernah menulis, wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang prawirane. Ungkapan itu bisa berarti banyak perempuan yang hilang rasa malunya dan banyak lelaki yang hilang kehormatannya. Hal ini dikaitkan dengan fenomena seks bebas yang seakan-akan para perempuan itu lupa bahwa keperawanan harusnya dijaga sampai nanti mereka menikah. Bakal segera kiamat. Salah satu lagi ramalan yang diduga mengenai akhir dari Indonesia rupanya juga pernah diungkapkan oleh Jayabaya. Jayabaya menyebutkan jika ada waktunya negeri ini mencapai periode penghabisan yang dibagi menjadi Sabto Maloko atau 7 zaman yang periodisasinya masing-masing 100 tahun lamanya. Zaman itu adalah Kolojonggo, di mana orang-orang mementingkan dirinya sendiri. Lalu Kala Sekti, saat orang-orang berebut kekuasaan. Ketiga adalah zaman Kalijodo, mengenai fenomena orang-orang yang gila hormat. Lalu ada Kala Bendu, saat banyak orang menderita, yang disusul dengan Kala Subo, di mana akan banyak orang bersukacita dalam hidup bahagia. Keenam akan memasuki zaman Kala Sumbaga, di mana banyak orang yang mengutamakan kepandaian, sehingga banyak tokoh pergerakan yang lahir. Terakhir akan memasuki zaman Kala Suroto, yang konon terjadi pada 2001 sampai 2100 tahun Surya, di mana banyak orang-orang yang manis budinya dan lemah lembut muncul. Setelah ketujuh masa itu berakhir, maka dunia akan berhadapan dengan kiamat yang masih menjadi misteri. Apakah ramalan Jayabaya soal kiamat di tahun 2100 bakal terjadi? Semua itu hanyalah rahasia Tuhan Yang Maha Esa.